Pada tahun 1980-an, Jepang, khususnya Tokyo, berkembang pesat menjadi sebuah metropolis yang menjulang tinggi ke langit dan meluas sejauh mata memandang. Jika Anda melangkah ke distrik Ginza atau Roppongi yang modis pada masa itu, Anda akan melihat tempat tersebut penuh dengan kehidupan dan hingar-bingar. Pemandangan malamnya seperti karnaval kesuksesan dan ambisi. Bar, pub, dan klub malam dipenuhi dengan orang-orang yang penuh semangat, kemewahan, dan kegembiraan. Lampu neon berkelap-kelip seperti detak jantung ekonomi Jepang yang sedang booming. Para pengunjung pesta terhanyut dalam euforia keajaiban ekonomi pasca Perang Jepang, menghamburkan uang seperti konfeti. Bagi mereka, uang mengalir seperti sake, melimpah dan tanpa henti. Dan mengapa tidak? Negara mereka akhirnya berhasil mencapai puncak kejayaan. Dalam 2 dekade sejak tahun 1955, ekonomi Jepang meledak dengan pertumbuhan luar biasa sebesar 435%. Periode ini bahkan disebut sebagai keajaiban Jepang. Tiba-tiba dan seolah-olah dari ketiadaan, negara kepulauan ini menjadi negara paling inovatif dan produktif di dunia, dengan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, label Made in Japan tidak lagi berarti barang murah, melainkan menjadi simbol produk berkualitas tinggi dan inovatif. Merek-merek seperti Toyota, Sony, Nissan, dan Mitsubishi menjadi nama-nama terkenal di seluruh dunia. Pada puncak kejayaan ekonomi Jepang, 8 bank terbesar di dunia semuanya berasal dari Jepang, dengan total aset gabungan lebih dari 2,3 triliun dolar. Perusahaan keuangan seperti Nomura Securities memiliki sumber daya untuk membeli semua bank besar di Wall Street. Pada akhir 1980-an, kekuatan ekonomi Jepang mencapai puncaknya dengan pasar saham yang melambung dan nilai real estate yang meroket. Tanah di Jepang, meskipun hanya sebagian kecil dari ukuran Amerika Serikat, dihargai 4 kali lipat lebih tinggi. Istana Kekaisaran di Tokyo bahkan dianggap lebih berharga daripada seluruh negara bagian California. Namun, bukan hanya Tokyo yang merasakan ledakan ekonomi ini, seluruh dunia merasakan revolusi Jepang. Tampaknya matahari tidak akan pernah terbenam di negeri matahari terbit. Namun, hampir secepat pesta dimulai, semuanya berhenti mendadak. Pada hari pertama tahun 1990, keraguan tentang pasar mulai muncul, dan harga saham mulai jatuh. Dalam 2,5 tahun berikutnya, harga saham turun 63%. Saat memasuki dekade 1990-an, gelembung ekonomi tersebut akhirnya meledak dengan dampak yang sangat menghancurkan. Jutaan orang kehilangan tabungan dan pekerjaan mereka. Perusahaan dan bank bangkrut. Situasinya begitu buruk hingga sampai hari ini, ekonomi Jepang belum benar-benar pulih. Ekonomi Jepang terkenal stagnan sejak saat itu dan melahirkan periode yang dikenal sebagai dekade yang hilang. Tingkat kelahiran menurun, kaum muda di Jepang enggan menikah, dan karena hal ini, populasi mereka semakin menua. Jadi, apa yang sebenarnya salah? Dalam episode ini, kami akan membahas perjalanan roller coaster yang mendebarkan dan runtuhnya gelembung ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Kami juga akan melihat dampaknya yang mendalam pada satu generasi. Anda sedang menonton Ekonomi Nusantara. Pada tahun 1960, majalah Time menerbitkan sebuah artikel utama yang menampilkan sampul gambar burung phoenix Jepang yang bangkit dari abu. Di latar belakang phoenix tersebut, terlihat pabrik-pabrik baru yang mengkilap, kapal-kapal besar, dan gedung pencakar langit. Ini adalah gambaran simbolis yang kuat tentang kebangkitan ekonomi Jepang. Jadi, bagaimana mungkin sebuah negara yang hancur akibat perang berubah menjadi kekuatan ekonomi dalam waktu hanya beberapa dekade? Topik ini sangat luas, jadi saya hanya akan membahas beberapa poin penting agar Anda bisa mendapatkan gambaran keseluruhannya. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat menjadi kekuatan ekonomi paling dominan, dan mereka membutuhkan sebuah kisah sukses di Asia untuk membuktikan bahwa kapitalisme bisa berhasil di luar dunia barat. Dengan pemikiran tersebut, mereka berencana mengubah Jepang menjadi raksasa ekspor dan industri. Pada tahun 1949, mereka menetapkan mata uang Jepang, yen, dengan nilai yang sangat rendah terhadap dolar AS. Hal ini membuat barang-barang Jepang menjadi sangat murah bagi orang Amerika. Ekonomi Jepang saat itu masih sangat kecil, sehingga Amerika Serikat berpikir mereka dapat menyerap semua impor Jepang, atau begitulah pemikiran Amerika Serikat pada saat itu. Namun,
mereka tidak menyadari bahwa menjadikan barang-barang Jepang sangat murah akan berdampak negatif pada mereka di kemudian hari. Kami akan kembali ke topik ini nanti, karena ini adalah kisah yang menarik. Setelah berakhirnya pendudukan Amerika pada tahun 1952, Jepang mengalami periode pertumbuhan eksponensial dengan rata-rata 10% selama 2 dekade hingga awal 1970-an. Tenaga kerja Jepang yang efisien dan termotivasi, ditambah dengan kebijakan industrialisasi besar-besaran dan adanya sistem keiretsu, menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. Pikirkan keiretsu sebagai semacam klub, di mana perusahaan-perusahaan independen bergabung untuk berbagi sumber daya dan melindungi diri dari kompetisi luar. Ini menciptakan hubungan kerjasama yang kuat mirip dengan kartel, tetapi dengan cara yang lebih baik. Jika satu perusahaan mengalami kesulitan, perusahaan lain dapat membantu. Jika perusahaan lain membutuhkan keahlian, yang lain akan datang dan memberikan bantuan. Sistem ini menjadi landasan utama bagi ekonomi Jepang pasca perang. Bank Sentral Jepang, Bank of Japan juga memainkan peran besar dalam perkembangan ini. Mereka memiliki kebijakan yang disebut window guidance, yang sebenarnya tidak serumit kedengarannya. Pada dasarnya, mereka secara diam-diam mendorong bank-bank komersial untuk meminjamkan uang ke sektor-sektor penting seperti pembuatan kapal, tenaga listrik, produksi batubara, dan baja. Semua sektor ini sangat penting bagi pembangunan ekonomi Jepang. Dengan cara ini, mereka berupaya untuk meningkatkan investasi, meningkatkan produksi, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir, untuk menyimpulkan semua ini, Jepang benar-benar fokus pada ekspor. Mereka menjadikan pasar global sebagai medan permainan mereka. Olimpiade Tokyo 1964 menjadi platform sempurna untuk memperkenalkan Jepang yang dinamis dan bangkit kembali ke seluruh dunia, memperlihatkan hasil dari upaya luar biasa mereka. Pada tahun 1980-an, Jepang mencapai puncak kejayaan ekonominya. Pada saat itu, mereka telah memantapkan diri sebagai kekuatan ekonomi global yang pengaruhnya dirasakan di seluruh sudut ekonomi dunia. Surplus perdagangan mereka mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, berkali-kali sejak tahun 1970-an. Setelah mengalami defisit singkat pada tahun 1980 karena kenaikan harga minyak, surplus negara tersebut melonjak hingga mencapai rekor tertinggi 827 miliar yen pada tahun 1986. Ingat ketika saya menyebutkan bahwa Amerika Serikat nantinya akan menyesali keputusan mereka untuk membantu Jepang? Nah, itu mulai terjadi sekarang. Produsen Jepang begitu sukses sehingga mereka membanjiri Amerika Serikat dengan mobil, televisi, sepeda, dan kamera. Dengan pekerjaan mereka yang hilang, orang-orang Amerika mulai ingin membalas. Amerika sedang marah, kata seorang pembicara, dan akan menjadi kesalahan besar untuk meremehkan frustrasi kami. Jika peringatan ini tidak diindahkan, pembalasan dan mungkin perang dagang skala penuh akan segera terjadi. Amerika Serikat saat itu harus melakukan sesuatu untuk menghentikan Jepang agar tidak mengambil alih dunia. Sebelum surplus perdagangan Jepang yang memecahkan rekor pada tahun 1986, sebuah rencana sudah disusun untuk memperlambat laju pertumbuhan mereka. Pada tahun 1985, para pejabat dari negara-negara G5 yaitu Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang bertemu di Plaza Hotel di New York. Jepang akhirnya setuju untuk meningkatkan nilai yen. Ini pada dasarnya adalah langkah di mana mereka memberlakukan kendala pada eksportir mereka sendiri. Inti idenya sederhana, tingkatkan nilai yen dan turunkan dolar AS. Hal ini akan membuat ekspor Jepang ke Amerika Serikat menjadi lebih mahal. Sekarang tunggu sebentar. Mengapa Jepang melakukan hal seperti ini? Bukankah ini seperti sabotase diri sendiri? Seperti seorang pegulat sumo yang mencoba menjatuhkan dirinya keluar dari ring? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan ini. Pertama, tekanan eksternal. Amerika Serikat dan negara-negara lain menekan Jepang untuk menghargai mata uangnya dan mengurangi surplus perdagangannya. Mereka menganggapnya tidak adil dan merugikan ekonomi global. Jepang menyetujui kesepakatan tersebut sebagian untuk menjaga hubungan aliansi dengan Amerika Serikat. Kedua, tekanan internal. Di dalam negeri, industri dan konsumen Jepang mendorong penguatan yen agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari harga impor yang lebih murah, yaitu memperkuat mata uang mereka dan membuat barang impor lebih terjangkau.
Ketiga, strategi ekonomi. Ada keyakinan bahwa yen yang kuat akan mendorong reformasi struktural dan inovasi di Jepang, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi dan ketahanan jangka panjangnya. Pada tahun 1987, Plaza Accord berhasil mencapai tujuannya, dan Amerika Serikat puas dengan hasilnya. Namun, ada masalah. Nilai mata uang Jepang, yen, meningkat jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Mengingat Jepang sangat bergantung pada industri ekspornya, lonjakan ini menjadi guncangan besar bagi mereka. Plaza Accord adalah jenis kesepakatan yang ternyata mencapai lebih banyak daripada yang diperkirakan oleh semua pihak yang hadir pada pertemuan tersebut. Ketika menghadiri pertemuan Plaza, para pejabat Jepang cukup siap untuk melihat peningkatan signifikan dalam nilai yen. Tetapi ternyata yen naik jauh lebih cepat dari yang diharapkan, dan para pejabat Jepang mulai khawatir. Kekhawatiran mulai muncul, dan itulah awal dari akhir. Namun, di banyak hal, ini juga merupakan titik di mana kegilaan yang sebenarnya dimulai. Khawatir akan penurunan ekonomi, otoritas Jepang yang panik membuat kesalahan fatal. Mereka melonggarkan batas kredit dan menurunkan suku bunga dari 5%. Suku bunga terus dipotong hingga mencapai yang terendah di dunia pada saat itu, yaitu 2,5%, dan mereka mempertahankannya di level tersebut. Rencananya adalah untuk mendorong sektor manufaktur dan meningkatkan pengeluaran konsumen, tetapi uang tersebut seperti biasanya berakhir di tempat lain. Ketika uang menjadi murah, orang-orang mulai berbondong-bondong mengambil utang. Meminjam uang di Jepang kini menjadi sangat murah. Sistem ini memberi kekuatan besar kepada bank, karena merekalah yang menginjeksikan modal ke dalam sistem. Ini juga memberi kekuatan besar kepada negara, karena negara mengendalikan aliran dana ke bank dan mempengaruhi cara bank mengalokasikan dana tersebut. Para investor mengambil uang dari bank dan mengalirkannya ke pasar real estate, menyebabkan harga tanah melambung tinggi. Tokyo sudah sangat padat dan menghadapi kelangkaan lahan yang hanya membuat harga semakin melonjak. Demam tanah ini tidak hanya terbatas pada investor besar. Bahkan petani dan pemilik tanah kecil pun menemukan diri mereka duduk di atas kekayaan yang besar. Dengan 60% penduduk Jepang memiliki rumah sendiri, orang-orang merasa lebih kaya dari sebelumnya. Tren kenaikan harga tanah dengan cepat merembes ke pasar saham, menciptakan lingkaran umpan balik yang memperbesar nilai aset. Antara tahun 1985 dan 1989, harga saham dan tanah melonjak masing-masing sebesar 240% dan 245%. Perusahaan-perusahaan Jepang memanfaatkan praktik akuntansi yang memungkinkan mereka menggelembungkan keuntungan dengan mencerminkan peningkatan nilai kepemilikan tanah mereka. Kenaikan kekayaan real estate yang bersifat artifisial ini mendongkrak harga saham, semakin mendorong spekulasi. Perusahaan-perusahaan tidak puas hanya dengan memiliki tanah. Banyak di antara mereka yang mulai terjun langsung ke dalam spekulasi. Uang kini seperti tumbuh di pohon, dan semuanya mulai tidak terkendali. Kegilaan ini mencapai puncaknya ketika banyak produsen terkemuka, seperti produsen mobil Nissan, menghasilkan lebih banyak uang melalui investasi spekulatif daripada dari produksi mobil. Di tengah semua ini, sebuah tren aneh mulai berkembang, yaitu boom keanggotaan klub golf di kalangan eksekutif puncak Jepang. Menukar keanggotaan klub golf senilai $3,5 juta menjadi aktivitas sehari-hari di kantor. Ini terdengar gila, tetapi keanggotaan ini menjadi aset yang sangat diinginkan. Pasar ini mencapai total yang mencengangkan, yaitu $200 miliar. Untuk memberikan perspektif, jumlah perdagangan keanggotaan klub golf ini melebihi total produk domestik bruto, PDB, Taiwan dan mendekati PDB Korea Selatan pada saat itu. Saya benar-benar tertawa saat membaca fakta ini, benar-benar konyol. Ini adalah era di mana kekayaan seakan tidak memiliki batas dan pulau kecil Jepang menjadi puncak kemewahan. Pebisnis Jepang berkeliling dunia dengan daftar belanjaan. Grup Mitsubishi membeli Rockefeller Center di New York, dan Sony mengakuisisi Columbia Pictures pada tahun 1986. Jepang bahkan membeli 75% dari obligasi pemerintah Amerika Serikat yang dijual. Biasanya suatu negara tidak bisa begitu saja mencetak lebih banyak uang dan menggunakannya untuk membeli barang dari negara lain. Namun,
Jepang bisa melakukannya karena pedagang mata uang tidak menurunkan nilai mata uang Jepang. Jika para pedagang tidak khawatir tentang terlalu banyaknya uang yang dicetak, negara bisa terus mencetak uang untuk membeli mata uang asing. Jepang melakukan apa yang dilakukan Amerika Serikat pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada waktu itu, bank-bank Amerika Serikat mencetak banyak uang, dan perusahaan-perusahaan Amerika menggunakan uang segar tersebut untuk membeli perusahaan di Eropa. Surplus ekonomi Jepang terus berkembang saat bank-bank dengan ceroboh menciptakan uang baru tanpa pengawasan yang tepat. Bank of Japan mendorong hal ini dengan mendesak bank-bank untuk meningkatkan pinjaman mereka, tanpa memperhatikan produktivitas pinjaman tersebut. Dari tahun 1986 hingga 1989, Toshishi Fukai memimpin Departemen Bank of Japan yang memberitahu bank-bank berapa banyak uang yang harus mereka pinjamkan. Departemen ini bertanggung jawab atas kuota window guidance, sistem yang awalnya membantu mendukung ekonomi, namun sekarang digunakan untuk menciptakan uang murah. Ketika seorang wartawan bertanya apakah dia berencana menghentikan bank-bank dari memberikan pinjaman terlalu banyak, dia menjawab bahwa bank hanya mengikuti perintah dari Bank of Japan. Kita harus ingat bahwa selama waktu ini ada kegembiraan ekonomi yang luas. Orang-orang memiliki harapan yang tinggi. Warga Jepang percaya bahwa negara mereka memasuki fase kemakmuran baru yang diyakini akan berlangsung selamanya. Namun, optimisme inilah yang akhirnya menjadi penyebab kehancuran. Pihak berwenang enggan menghentikan pesta ini karena semua orang menghasilkan uang dan semuanya tampak baik-baik saja, sehingga tidak ada yang merasa perlu khawatir. Pada kenyataannya, mereka tidak menyadari risiko dari pinjaman agresif dan inflasi harga aset yang berlebihan, yang pada akhirnya akan menghancurkan ekonomi Jepang. Menjelang tahun 1989, biaya tanah di sektor swasta melonjak menjadi 2.000 triliun yen, naik dari hanya 14,2 triliun yen pada tahun 1969. Saat itulah para pemimpin mulai memperhatikan. Pada tahun 1989, mereka akhirnya menetapkan batas pada pinjaman yang terkait dengan real estate. Suku bunga naik dari 2,6% menjadi 4,25% pada akhir 1989 dan kemudian stabil di angka 6% pada tahun 1990. Namun, kerusakan telah terjadi, harga tanah dan aset runtuh, dan kepanikan pun terjadi. Pada tahun 1990 saja, pasar saham turun sebesar 32%. Dan lebih dari 2 triliun dolar Amerika Serikat, nilai pasar saham menguap pada bulan Desember 1990. Pada bulan Juli 1991, sistem window guidance ditinggalkan, membuat bankir hampir putus asa. Beberapa bank utama Jepang mulai runtuh, membawa risiko menenggelamkan seluruh sektor ekonomi bersamanya. Secara perlahan, semua orang mulai merasakan dampaknya. Antara tahun 1990 dan 2003, sebanyak 212.000 bisnis menyatakan bangkrut. Lebih dari 5 juta orang Jepang kehilangan pekerjaan dan sayangnya tidak menemukan pekerjaan lain. Bunuh diri muncul sebagai penyebab utama kematian di kalangan pria berusia 20 hingga 44 tahun selama periode ini. Pasar saham mengalami penurunan sebesar 80% dan hingga saat ini belum pulih. Warga Jepang harus terbiasa dengan normal baru. Mereka yang dulu membangun gedung pencakar langit yang megah berakhir di jalanan. Perusahaan besar yang dulunya menghabiskan uang untuk seni mewah harus menjual semua itu. Para pembangun yang mendirikan lapangan golf mewah dan membangun hotel dengan uang pinjaman dinyatakan bersalah atas penipuan. Bahkan Rockefeller Center harus dikembalikan kepada orang Amerika. Pada tahun 1989, 32 dari 50 perusahaan terdunia berdasarkan kapitalisasi pasar adalah perusahaan Jepang. Hari ini hanya satu perusahaan Jepang, Toyota, yang masih berada di daftar 50 besar. Itu adalah masa di mana mimpi-mimpi hancur seperti kaca setelah gelembung ekonomi Jepang pecah. Era kejayaan Jepang di tahun 1980-an hancur setelah gelembung ekonomi pecah, menghancurkan impian banyak orang.
Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pada tahun 1989 sebanyak 32 dari 50 perusahaan terbesar di dunia berasal dari Jepang. Namun kini hanya tersisa Toyota yang masih bertahan di 50 besar. Periode ini adalah masa di mana mimpi-mimpi terhempas seperti kaca dan dampaknya menghantui negara tersebut selama beberapa dekade. Perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya merasa tak terkalahkan harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka yang pernah berjaya, seperti para pembangun lapangan golf mewah dan hotel, akhirnya dijebloskan ke penjara atas tuduhan penipuan setelah ekonomi mulai runtuh. Bahkan aset ikonik seperti Rockefeller Center yang sempat dibeli oleh investor Jepang pada masa kejayaan harus dikembalikan ke tangan Amerika setelah kebangkrutan. Namun, dampak paling signifikan adalah pada masyarakat. Di tahun 1990-an, banyak orang Jepang harus menghadapi kondisi ekonomi yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Jika sebelumnya ada janji untuk pekerjaan seumur hidup, rumah yang layak, serta pelindungan kesehatan dan pensiun, semua itu tiba-tiba hancur. Banyak perusahaan besar seperti Mazda yang harus meminta bantuan eksekutif barat untuk menyelamatkan mereka dari kebangkrutan. Ford misalnya, mengambil alih dan memangkas sebagian besar tenaga kerja Mazda, yang sangat menghantam kebanggaan nasional Jepang. Ini adalah guncangan besar bagi masyarakat Jepang, yang selama ini percaya pada filosofi manajemen mereka yang terkenal di seluruh dunia. Buku-buku manajemen Jepang menjadi bestseller di Barat, di mana konsep seperti Kaizen atau perbaikan berkelanjutan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan global. Namun, begitu gelembung ekonomi pecah, semua itu terbalik. Cara lama Jepang dalam menjalankan bisnis dengan struktur yang kaku, birokrasi, dan sistem pekerjaan seumur hidup tidak lagi berkelanjutan. Struktur ini, yang sebelumnya menjadi kunci pertumbuhan Jepang, sekarang menjadi belenggu yang menghambat mereka. Contoh yang mencolok dari kekakuan sistem ini adalah bagaimana Jepang, yang pernah dianggap sebagai negara paling maju secara teknologi, ternyata lamban dalam mengadopsi komputer di kantornya sendiri. Alasan utama keterlambatan ini adalah kesulitan menyesuaikan perangkat lunak dengan bahasa Jepang yang memiliki ribuan karakter. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana birokrasi dan struktur rigid Jepang justru menahan mereka dari kemajuan. Bayangkan semua orang muda yang tiba-tiba melihat masa depan mereka tidak jelas. Tekanan untuk sukses, dipadukan dengan kurangnya peluang, menciptakan rasa putus asa di kalangan muda. Jalan tradisional dalam hidup, pendidikan, karier, pernikahan, dan keluarga tampak di luar jangkauan bagi banyak orang. Hal ini menyebabkan peningkatan tingkat penarikan sosial dengan beberapa individu menjadi hikikomori. Hikikomori adalah orang-orang yang menarik diri dari dunia luar dan memilih hidup di dalam rumah tanpa berinteraksi dengan siapapun. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak meninggalkan kamar selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Bagi keluarga yang memiliki anak hikikomori, kondisi ini dapat memiliki dampak besar. Menurut estimasi kantor kabinet Jepang, ada 63.000 hikikomori berusia menengah dan lanjut di negara itu saat ini. Ini berarti bahwa mereka tumbuh selama dekade yang sulit, dan banyak dari mereka masih hidup dengan orang tua mereka yang sudah tua. Sebagian besar terpisah dari masyarakat. Antara tahun 1991 dan 2003, pertumbuhan PDB Jepang hanya 1,14%. Dekade berikutnya, dari 2000 hingga 2010, menunjukkan tren serupa, hanya sebesar 1%. Pertumbuhan ini sangat lemah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Perjalanan Jepang tidak pernah lepas dari guncangan. Secara harfiah, gempa bumi yang sangat kuat sampai-sampai menggeser sumbu bumi sekitar 25 cm. Tsunami yang diakibatkannya mencapai tinggi 23 kaki di beberapa tempat. Dinding air tersebut menjadi penyebab utama korban jiwa yang mencapai ratusan, dan angka ini diperkirakan akan terus bertambah dengan 88.000 orang di Jepang yang masih belum ditemukan. Gempa bumi Tohoku dan tsunami yang terjadi pada tahun 2011 diikuti oleh bencana nuklir Fukushima mengguncang fondasi Jepang secara mendalam. Bencana-bencana ini memakan korban jiwa yang sangat besar dan menambah beban berat pada negara yang sudah berjuang keluar dari stagnasi ekonomi. 10 tahun telah berlalu sejak kejadian itu,
Namun waktu tampaknya berhenti di Jepang, tepat pada pukul 2:46 siang, saat gempa besar melanda Jepang Timur Laut, memicu salah satu bencana nuklir terburuk sepanjang sejarah. Krisis finansial global tahun 2008 dan pandemi baru-baru ini memperparah beban utang Jepang. Stagnasi ekonomi selama beberapa dekade telah menciptakan efek domino yang merambat hingga ke dalam tatanan sosial negara itu. Kini, Jepang adalah salah satu negara dengan populasi yang paling cepat menua di dunia. Sebagian besar penduduknya berusia di atas 65 tahun. Dan berkat tingkat kematian yang rendah, serta harapan hidup yang tinggi, jumlah lansia ini terus meningkat. Kita bisa memberikan kredit kepada sistem kesehatan yang kuat dan gaya hidup sehat masyarakat Jepang. Namun, ini juga menimbulkan tantangan besar untuk masa depan. Bagaimana generasi muda yang jumlahnya semakin sedikit mampu mendukung populasi lansia yang sangat besar? Terlebih lagi, angka kelahiran terus menurun dengan cepat. Pada tahun 2023, jumlah kelahiran di Jepang hanya mencapai 758.000, turun 5,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini adalah angka kelahiran terendah yang pernah tercatat di Jepang. Alasan penurunan ini beragam. Banyak anak muda menyatakan bahwa mereka tidak tertarik untuk menikah dan memiliki anak, sebagian besar karena tekanan ekonomi, tingginya biaya hidup, dan jam kerja yang panjang. Dalam banyak kasus, alasannya hampir selalu bersifat finansial. Selain itu, ada pergeseran nilai-nilai sosial, di mana generasi muda lebih memprioritaskan pengembangan diri dan karier daripada membangun keluarga. Pemerintah Jepang telah mencoba berbagai kebijakan untuk mendorong kelahiran dan mendukung keluarga muda. Namun, sebagian besar upaya tersebut tidak berhasil. Meski begitu, Jepang tetap bertahan sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia dalam waktu yang cukup lama, sebelum akhirnya tergelincir ke peringkat keempat setelah memasuki resesi teknis baru-baru ini. Ini merupakan bukti ketangguhan bangsa tersebut, meskipun mereka tidak lagi berada pada posisi terdepan seperti saat sebelum bencana ekonomi melanda. Gelembung ekonomi besar yang terjadi pada tahun 1980-an mungkin sudah lama meledak. Namun semangat era tersebut masih tersimpan di ingatan banyak orang, khususnya mereka yang cukup beruntung untuk hidup di masa-masa kejayaan itu. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana jadinya jika pemerintah lebih berhati-hati? Namun sekarang, ini menjadi pelajaran bagi negara-negara lain. Seperti bunga sakura yang mekar indah dalam kemakmuran, namun cepat berlalu dihembus angin perubahan ekonomi. Baiklah, itulah kisah tentang bencana ekonomi Jepang, gelembung ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Ini selalu menjadi topik yang menarik untuk kita pelajari. Kami akan sangat senang mendengar pendapat Anda tentang hal ini. Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jika ini adalah video pertama yang Anda tonton, saya harap Anda menikmatinya dan jangan ragu untuk berlangganan. Sampai jumpa di episode berikutnya.